unit jualnya. Jadi produksinya harus kurang dari 20.000 unit, maka otomatis kita harus memakai yang lama, pakai yang lama saja. Tapi misalnya ternyata ya udah saya bisa kok Bu Mbak jual sampai 20.000 unit minimal, berarti teman-teman bisa memilihnya, bisa memilih yang lama atau yang baru, karena ini lihatnya biayanya sama saja kan, sama ini. Sedangkan yang berbeda itu adalah sebelumnya dan sesudahnya. Jadi disinilah ini bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan oleh manajemen perusahaan untuk mengganti ataupun memilihnya. Oke, gimana teman-teman semuanya? Di sini kita sudah selesai untuk masalah permodulan perhitungan. Kita ini kayaknya kurang 20 menit lagi. Kita akan lanjut ke masalah yang sedikit membosankan mungkin buat saya juga, masalah teori ya. Kita lanjut perhitungan sampai sini saja. Intinya di situ 4 poin tadi. Sekarang kita akan masuk ke namanya cerita mencerita. Saya akan bercerita lagi di sini. Saya teman-teman nggak bosan ya dengan cerita saya ini. Ini karena hanya akan membahas tentang teori-teori saja. Yang pertama kita masuk ke modul 3 atau ke kegiatan belajar 3. Di sini ada yang namanya analisis proses. Nah, apa sih analisis proses itu? Apa gunanya? Kenapa kita harus menganalisis yang namanya sebuah proses? Karena yang namanya sebuah proses kita perlu analisis itu untuk apa? Pastinya untuk evaluasi kan, nantinya apakah proses yang kita lakukan adalah benar atau tidak. Dan biasanya analisis proses ini akan mengacu atau menjurus kepada namanya yang berhubungan dengan tenaga kerja langsung. Kenapa kok cuma ini aja Mbak yang perlu kita amati lebih dalam? Karena yang namanya mesin kan yang mereka selain tenaga kerja itu kan sebenarnya kayak mesin atau uang, itu kan namanya pasti ya, istilahnya itu udah angka pasti. Sedangkan namanya tenaga kerja ini selalu harus kita eval bagaimana kinerja mereka, bagaimana udah efisienkah, apakah banyak yang cuma males-malesan ataukah banyak yang cuma mengerjakan sebenarnya hal yang tidak perlu dikerjakan, atau hal lain yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh satu orang menjadi 2 orang. Nah, ini yang sangat riskan sekali yang namanya tenaga kerja seperti itu. Jadi kita langsung akan menuju sini. Sedangkan yang lain-lainnya itu akan bersifat teknik ya, kayak mesin ya, paling ya teknik udah ada pasti ya, kalau nggak A ya B, kalau nggak mesinnya rusak ya ke error, istilahnya itu bisa dikontrol secara pasti. Nah, kalau untuk capital kan hubungan uang, udah ada angka objek pastinya. Nah, tapi kalau ini di sini kita perlu perhatian lebih lagi di sini, tenaga kerja di sini. Metode kerja karyawan sendiri itu ada beberapa contoh metode sendiri. Teman-teman juga bisa lihat di modul teman-teman halaman 3.36, kita akan mulai dari situ. Yang pertama yang namanya sistem kerja keseluruhan, yaitu dimana yang dikatakan adalah karyawan yang bertanggung jawab penuh kepada pekerjaan secara keseluruhan. Ini biasanya dianalisis menggunakan bagan proses. Itu contohnya ada di buku teman-teman. Di sini tidak saya capturekan di sini ya, karena nanti saatnya kebanyakan. Di situ ada di tabel 3.7 dan tabel 3.8. Itu adalah contohnya. Di sini di buku ini mencontohkan tentang pemasangan instalasi listrik atau perbaikan mesin. Jadi di situ contoh-contoh bagaimana kita itu menganalisis sebuah sistem kerja karyawan yang sistemnya menggunakan kerja keseluruhan. Jadi karyawannya selalu moving, karyawan itu bertanggung jawab untuk mengerjakan satu produk dari awal sampai akhir, seperti itu. Jadi dari ketika dia masih berupa input sampai di akhir dia jadi output, semuanya itu satu karyawan yang mengerjakannya, seperti itu, menggunakan yang namanya bagan proses, gitu ya. Yang kedua, misalnya ini adalah sistem yang karyawan bekerjanya pada tempat tetap. Jadi karyawan ini nggak moving, tetap aja di kursinya itu, nggak pindah-pindah kemana-mana. Nah, ini menggunakan analisis bagan gerak simultan atau aktivitas tangan kanan dan kiri atau kanan dan kiri. Biasanya ini pada karyawan yang sistem kerjanya ini operator ya, dia operator mesin jahit atau operator mesin ketik kayak gitu. Jadi kita bisa memantaunya itu langsung pada tempatnya. Jadi ketika karyawan itu nggak di tempat, jadi dia nggak bekerja gitu, dia nggak moving, dia nggak pindah-pindah seperti itu. Sedangkan untuk yang jenis yang ketiga itu adalah karyawan yang bekerja dengan mesin. Isinya ini antara balance ya, antara manusia dan mesin. Ini menggunakan bagan manusia mesin
yaitu perbandingan. Ini intinya aja perbandingan antara waktu antara keduanya. Jadi perbandingan waktu antara mesin dan karyawannya. Jadi kita analisisnya pakai bagan yang ada di situ, bagan manusia mesin itu pada halaman 3.39 ya, 3.39 yang bawah sendiri itu. Teman-teman bisa buka modulnya, bisa dilihat juga situ. Sebenarnya intinya itu adalah perbandingan waktu antara kerja manusia dan kerja mesin. Jadi kita bagaimana kita membuatnya seefisien mungkin. Kalau ternyata mesinnya bisa kerjanya lebih cepat, istilahnya dalam waktu 30 menit, mesinnya itu 20 menit, sedangkan karyawan kita hanya bekerja 10 menit. Nah, berarti kan satu karyawan harusnya bisa pegang 2 mesin. Jadi sama-sama kerja 20 menit juga gitu loh. Jadi lebih efisien. Nah, itu kita mengaturnya menggunakan bagan manusia mesin tadi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah karyawan yang bekerja sama. Istilahnya ini bekerja antara karyawan dan karyawan, manusia dan manusia. Nah, ini analisisnya ini menggunakan bagan staff. Bagan staff ya. Bagan staff ini ada pada halaman 3.41, tabel 3.12. Teman-teman bisa dari situ adalah bagan staff. Nah, caranya gimana? Apa sih sebenarnya fungsi sendiri bagan staff ini? Intinya itu adalah penschedulan antar karyawan. Jadi teman-teman ini sebagai manajer, teman-teman buat bagan target, istilahnya untuk satu produk itu kan akan berjalan dari karyawan A, B, C ya. Si Mbak A, si Mbak B, sama Mbak C, atau Pak A, Pak B, Pak C. Nah, kira-kira teman-teman dibikin schedule di Mbak A itu sampai harus 2 hari di Mbak A, 2 hari di Mbak B, 2 hari di Mbak C gitu. Jadi ada schedulean yang pasti di situ. Jadi ketika nanti misalnya ada keterlambatan hasil, harusnya produk saya ini selesai 6 hari. Tapi kok ternyata sampai 8 hari belum selesai. Ini teman-teman nggak bisa langsung menyalahkan yang pada karyawan yang pada akhir produk. Saya Mbak yang C itu yang terakhir itu nggak harus dia yang salah. Bisa saja keterlambatan itu terjadi pada karyawan yang B ataupun karyawan yang A. Jadi inilah pentingnya sebuah bagan staff yang penschedulan ini. Jadi teman-teman bisa tahu dengan pasti, dengan benar di mana yang salah, karyawan mana yang kerjanya lambat, itu bisa tercapture semua di sini. Itu fungsinya kayak gitu. Untuk yang selanjutnya nanti ya, kita lanjutnya lagi ke selanjutnya ini. Ya, udah intinya modul kegiatan modul 3 kegiatan belajar 3 itu intinya itu aja sebenarnya untuk bagaimana untuk mengatur atau mengevaluasi karyawan-karyawan kita ya. Nah, ini kita langsung masuk ke jenis layout yang keempat, kegiatan belajar 4. Di sini adalah jenis-jenis layout. Tadi kan kita udah belajar tentang jenis produksinya. Kita juga udah bisa menentukan caranya, ngitung perencanaan berapa yang mau produksi, berapa standar minimal kita produksi, gimana caranya untuk menentukan target penjualan, gimana caranya untuk membuat produk sendiri apa enggak. Semuanya itu udah tercapture dengan rapi, udah punya dasarnya. Terus sekian, aku kayak gini. Terus tentang sistem karyawannya aku juga udah tahu, aku pakai sistem karyawan yang seperti apa, penschedulan yang seperti apa. Nah, selanjutnya kita kan sudah tahu semuanya, kita tinggal menata. Sekarang kita menata layoutnya sendiri, atau menata tata letak fasilitas produksinya itu sendiri seperti apa, kayak gitu. Nah, sebelum kita menatanya ini, jenis-jenisnya layoutnya ini, kita perlu tahu dulu apa sebenarnya sih manfaat dari kita nata. Ngapain sih Mbak ditata ini sebenarnya? Langsung aja taruh aja langsung di gedung gitu kan. Tapi kan nggak boleh juga seperti itu. Nah, ini karena sebenarnya tata letak itu mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, peningkatan produktivitas perusahaan. Ini jelas kan? Gimana kalau dia salah naruhnya? Misalnya mesinnya tuh ternyata harusnya dia dalam mesin di kegiatan kedua. Ternyata dia taruhnya di kegiatan ketiga. Jadi produknya ini harus jalan jauh, atau jadi harus kemana-mana, pasti nggak produktif kan. Semuanya jadi nggak produktif, itu saya nggak produktif gitu. Yang kedua ini adalah peningkatan utilisasi adalah manfaat ya, peralatan dan sumber daya manusia. Jadi gimana caranya kita memaksimalkan utility atau memaksimalkan manfaatnya. Jadi mana manusianya atau mesinnya itu berjalan secara pada kapasitas yang optimum ya, maksimal juga boleh dikatakan maksimal, optimum juga itu boleh dikatakan optimum. Apa bedanya maksimal sama optimum? Gitu. Maksimal itu misalnya semua mentok pada hasil, sedangkan optimum itu bisa dikatakan sebagai wajar ya.
wajar. Jadi istilahnya dengan kalau kita mau pakai mesin satu ya sewajarnya hasilnya itu ya 10 kayak gitu. Tapi maksimalnya itu bisa sampai 15 gitu. Itu beda. Jadi bedakan situ ya, konsepnya itu beda sih. Optimum sama maksimum itu beda. Dan yang ketiga di sini adalah peningkatan aliran material dalam perusahaan. Jadi aliran materialnya itu berjalan itu secara baik. Dan yang keempat itu adalah peningkatan aliran proses produksi yang dilaksanakan. Sedangkan yang kelima, peningkatan moral kerja karyawan dan keamanan kerja. Ini sudah bisa masuk semuanya ya pastilah safety lah ya, pengaturannya baik, sistemnya benar, pasti karyawannya lebih aman, cara kerjanya lebih nyaman seperti itu. Dan yang keenam dan terakhir adalah peningkatan aliran informasi dan tenaga kerja langsung. Jadi ketika tata letak teman-teman saya mesinnya dengan benar, semuanya dengan baik. Jadi untuk secara karyawannya itu antar karyawan tenaga kerjanya itu dapat berkomunikasi dengan baik. Istilahnya nggak harus kemana-mana, nggak harus muter-muter kebingungan cari atasannya atau kayak gimana. Semua terkontrol dengan benar di sini. Ini adalah manfaat-manfaatnya dari sebuah penataan layout ini. Selanjutnya kita akan langsung masuk pada jenis-jenis layoutnya sendiri. Terdapat beberapa jenis ya, di sini ada 6 jenis. Nah, kenapa saya bilang 6 jenis? Sementara di buku ada 7 jenis. Yang ketujuh itu adalah hanya penggabungan atau pengembangan. Jadi intinya semua itu ada di 6 jenis sebelumnya itu. Kayak gitu ya. Untuk yang pertama, ini adalah layout posisi tetap atau fixed position layout. Di sini adalah layout untuk proyek, isinya layout untuk proyek, di mana penggunaan fasilitas produksinya hanya sekali pakai. Ya, ingat ya, untuk proyek ini kan hanya sekali pakai, posisi itu tidak berubah atau tetap. Nah, ketika proyek itu selesai, baru dia dibongkar. Jadi misalkan proyeknya itu mau bangun jembatan atau mau bangun gedung, teman-teman masih ingat kalau misalnya gedung ya, kalau jembatan masih biasa ya, kayak palang-palangnya untuk menjaga, untuk memopong itu kan tetap, dia nggak berubah. Sampai ketika jembatan sudah selesai, dia baru dibongkar. Kayak gedung aja, kalau sebenarnya saya kurang familiar ya, kayak gedung atau bangun rumah, itu kan sebelum ngebangun semua kadang kan pak tukangnya itu ngasih kayu berdiri cagak-cagak gitu kan buat mopong itu, dan cagak-cagaknya itu gak akan berpindah ketika dia belum selesai, ketika fungsi dia belum selesai. Dan setelah fungsi dia belum selesai, dia dicopot dan udah selesai. Nah, itu namanya posisi layout tetap, jadi nggak akan berubah. Dan ini dia untuk proyek yang sekali pakai saja itu. Dan yang kedua ini adalah layout proses atau proses oriented layout. Ini juga bisa disebut sebagai layout fungsional, di mana ini adalah layout yang digunakan untuk perusahaan dengan varian tinggi dan volume rendah. Masih ingat ya, varian tinggi, variasinya banyak, tapi volumenya sedikit. Contohnya restoran, terus perusahaan mebel sederhana tadi itu. Mebelnya kan banyak tuh, meja, kursi, meja belajar, kasur ya, kamar tidur, peranjang tidur dan lain-lainnya itu kan variasinya banyak. Cuma jumlahnya sedikit, nggak banyak dia jualnya. Pada pesen aja dia baru jual seperti itu. Kayak restoran juga seperti itu. Kalau dia pesen dia masakin seperti itu. Tapi masakannya banyak yang dijualnya, tapi nggak semua berpersediaan. Jadi kayak modelnya pesanan-pesanan kayak gitu, itu mesti menggunakan layout berdasarkan proses. Nah, sedangkan yang ketiga adalah layout kantor. Seperti namanya sendiri, namanya kan office layout ya. Ini adalah layout yang digunakan untuk perkantoran biasanya. Ini tujuannya ini adalah mempermudah kontak komunikasi antar karyawan. Ini seperti manfaat layout yang ke-6 tadi tentang komunikasi. Jadi gimana sebuah perusahaan itu menyusun dengan baik dan benar tata ruangan, tata letak yang kantornya itu, sehingga informasi atau komunikasi antar karyawan yang bekerja di dalamnya itu dapat berjalan secara baik. Jadi karyawannya itu nggak bulat aja, nggak bingung aja mau gimana. Jadi semua nggak ruwet aja gitu loh. Jadi semuanya itu dapat berjalan dengan baik, dapat terkontrol dengan baik, komunikasinya bisa berjalan dengan lancar, sehingga di situ nggak terjadi miskomunikasi nantinya di situ. Contohnya itu biasanya layout yang digunakan di perkantoran. Ini mbak-mbak teman-temannya yang udah pernah ngantor ya. Sementara saya belum pernah ngantor di sini, mungkin lebih tahu tentang gimana sih bentuknya layout perkantoran harus kayak gimana sih kayak gitu. Yang keempat ini adalah Nah, ini
ini kelasnya kayaknya udah mau habis ya, antar lagi ya. Ini saya tambah 10 menit lagi. Saya akan sedikit lebih cepat ya teman-teman ya, nggak apa-apa, ini cuma materi aja.